Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aprilianti Pratiwi. Dalam video pembelajaran kali ini adalah dengan mata kuliah komunikasi antar pribadi. Tema mata kuliah kali ini adalah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep teoritis tentang komunikasi antar pribadi, beserta nilai-nilai dan etika yang berlaku. Mahasiswa mampu memahami berbagai karakteristik komunikasi antar pribadi, dan mahasiswa mampu membuat model komunikasi antar pribadi dalam rangka menjalin hubungan dan menyelesaikan krisis dengan manajemen dan halayak. Subcapaian mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep pesan verbal dan pesan nonverbal. Apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi adalah proses pertukaran suatu informasi antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa komunikasi verbal atau juga komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, seperti mimik wajah, dan juga gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Komunikasi verbal sangat erat kaitannya dengan bahasa. Melalui bahasa, sebuah pesan dirangkai oleh komunikator. Dan dengan bahasa jugalah si komunikan mengerti apa yang dimaksud oleh komunikator. Jadi dengan kata lain, unsur utama dalam komunikasi verbal adalah bahasa. Adapun bentuk-bentuk dalam komunikasi verbal adalah komunikasi lisan atau oral. Contohnya ketika kita menyapa atau ngobrol dengan teman kita. Itu berarti kita berbicara dengan bahasa lisan atau bahasa oral. Yang kedua, bentuk komunikasi verbal adalah tulisan. Contohnya, mahasiswa mengirimkan surat izin tidak dapat ikut perkuliahan melalui surat. Atau contoh dari bentuk komunikasi verbal secara tulisan ini adalah prasasti atau batu tulis. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi, terlebih jika berasal dari budaya yang berbeda. Contohnya, menggelengkan kepala di India itu beda artinya dengan menggelengkan kepala di Indonesia. Jadi, pesan-pesan nonverbal ini sangat-sangat berpengaruh terhadap konteks budaya. Hati-hati ya kalau menggerakkan kepala atau mengedipkan mata ketika kamu berada di negara yang lain. Bisa-bisa maknanya beda loh. Pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Kalau bahasa verbal itu kita bisa mempelajarinya. Ya, kita bisa mempelajari bahasa Indonesia, bahasa Sunda, misalnya bahasa Jawa, atau bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, itu kita bisa pelajari. Tapi kalau bahasa nonverbal itu sulit untuk dipelajari. Karena nggak tahu ya, tapi menurut saya belum ada loh sekolah bahasa nonverbal. Ya kalau sekolah bahasa asing, sekolah bahasa daerah mungkin sudah ada ya. Tapi kalau sekolah bahasa nonverbal, nah itu butuh pengamatan lebih lanjut mungkin ya. Bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal. Contohnya, ketika kita mengatakan iya, pasti kepala kita mengangguk. Ya. Begitu juga ketika kita mengatakan tidak, biasanya kepala kita menggeleng. Ya, itu bisa dikatakan bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal.
Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan. Karena spontanitas misalnya. Misalnya seorang cewek ya lagi ngambek sama pacarnya. Lalu ditanya, "Kamu ngambek ya?" Atau "Kamu marah ya?" "Enggak." Atau "Enggak." Gitu ya. Secara verbal dia mengatakan tidak atau enggak, yang artinya dia menjawab secara verbal pertanyaan pacarnya bahwa dia tidak marah. Tapi secara nonverbal dilihat dari mimik wajahnya, gestur tubuhnya yang melengos gitu ya, mimik wajahnya yang cemberut begitu ya. Nah, ini mengindikasikan makna yang sebaliknya dari bahasa verbal yang dia utarakan. Begitu. Jadi sebetulnya bahasa nonverbal itu yang harus kita yakini terlebih dahulu daripada bahasa verbalnya, kalau dalam konteks seperti itu ya. Terdapat 7 jenis komunikasi nonverbal. Pertama, yaitu sentuhan atau haptik. Adalah pesan nonverbal, non-visual, dan non-vokal. Contohnya adalah berjabat tangan. Selanjutnya, komunikasi objek. Merupakan komunikasi yang melihat penampilan seseorang. Misalnya, dari pakaiannya. Contoh, seragam itu sebagai identitas dari sebuah perusahaan. Itu adalah jenis komunikasi nonverbal, komunikasi objek. Selanjutnya adalah kronemik, merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Misalnya, orang Indonesia terkenal banget dengan yang namanya jam karet. Lalu sedangkan orang Amerika itu terkenal banget dengan ke-on-time-annya. Ya. Jadi ketika orang Indonesia ketemu dengan orang Amerika dalam konteks bisnis, bisa-bisa bisnisnya gagal. Orang Indonesia ngaret datangnya, sedangkan orang Amerika datangnya tepat waktu. Nah, ini ya, ini bisa menjadi contoh dari jenis komunikasi nonverbal yang kronemik. Selanjutnya, gerakan tubuh atau kinestetik digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Contoh, mengganggukan sebagai tanda setuju. Ya, jadi ketika kita mengganti bahasa verbal menjadi bahasa nonverbal, misalnya kamu ditanya sama mama, "Udah makan belum, Nak?" Gitu. Kamu mengangguk, oh berarti anak saya sudah makan. Seperti itu ya. Kemudian proxemic atau bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Nah, untuk di beberapa budaya atau di beberapa negara, proxemic atau bahasa ruang ini sangat identik ya, sangat-sangat digunakan dalam keseharian. Misalnya orang yang baru berjumpa, jaraknya berapa. Tapi kalau dia sudah akrab, jaraknya lebih mendekat lagi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan. Dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Contohnya, lampu redup pada saat makan malam menandakan suasana yang romantis. Lalu warna merah bagi suatu etnis tertentu, misalnya bagi etnis Tionghoa, itu artinya adalah keberuntungan. Selanjutnya adalah vokalik atau paralanguage, yaitu unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara dalam berbicara. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi nonverbal. Terdapat 5 fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah repeating atau repetisi. Jadi, komunikasi nonverbal itu dapat berfungsi sebagai pengulangan kembali pesan yang akan disampaikan secara verbal. Contohnya, menganggukkan kepala ketika mengatakan iya dan menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Jadi, kita dalam satu waktu bersama dapat menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal secara bersamaan untuk menyatakan ya atau tidak. Yang kedua adalah substitusi atau substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Contohnya, menggoyangkan tangan dengan telapak tangan
menghadap depan sebagai pengganti kata tidak saat pedagang menghampiri Anda. Jadi ini menggantikan lambang-lambang verbal ya. Jadi kita hanya cukup begini ya untuk menandakan penolakan begitu ya. Kemudian contradicting atau kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya, saat istri kita berkata tidak apa-apa kepada suaminya, padahal matanya menitikkan air mata tanda kesedihan. Hal ini mungkin bisa terjadi pada Anda atau saya ya, ketika misalnya kita dalam suatu konflik misalnya dengan pasangan kita atau Anda dengan pacar Anda begitu ya, lalu ditanya, kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa, tapi air matanya berderai-derai gitu ya, atau matanya sudah berkaca-kaca gitu ya. Nah, ini ya kontradiksi ya, jadi ada makna yang tidak sama antara apa yang diucapkan dengan gestur atau bahasa tubuh yang ditampilkan. Yang keempat adalah complementing atau complement, yaitu melengkapi dan memperkaya pesan maupun makna nonverbal. Contohnya, melambaikan tangan saat mengatakan selamat jalan. Yang kelima, accenting atau aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Contohnya, mahasiswa membereskan buku-bukunya atau melihat jam tangan ketika jam kuliah berakhir atau akan berakhir, sehingga dosennya sadar diri dan akhirnya menutup kuliahnya. Ini sungguh sangat kode yang menyenangkan atau menyakitkan bagi dosennya ya. Bagaimana penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal? Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau berbicara dapat dilakukan secara langsung atau face-to-face atau dengan perantara media. Contohnya, berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting di media sosial, dan sebagainya. Komunikasi nonverbal lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face-to-face. Sebabnya, dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi nonverbal itu seringkali tidak mungkin dilakukan. Contohnya ketika kita sedang chatting, ya, kita itu tidak bisa melihat ekspresi wajah atau mendengar intonasi suara dari lawan bicara kita. Kalau kita lagi chatting ya, teks maksudnya ya, chatting dari teks ya, itu kita tidak bisa melihat langsung bagaimana ekspresi wajah dari lawan bicara kita, dan juga kita tidak bisa melihat mimik wajahnya dan juga intonasi suaranya, begitu. Ya walaupun misalnya bisa diwakilkan dengan emoji-emoji. Nah, emoji-emoji itu kan dapat saja dia salah pencet atau dia menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, ya, seperti itu. Nah, karena keterbatasan ini pula, komunikasi nonverbal itu sering kali menimbulkan kesalahpahaman dalam konteks komunikasi bermedia seperti ini. Misalnya tadi penggunaan emoji yang tidak tepat itu bisa menyebabkan orang yang dikirimi pesan menjadi salah paham dan marah kepada kita. Gitu. Nah, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal ini seringkali diperdebatkan. Beberapa studi ya menyatakan adanya keunggulan dalam komunikasi nonverbal dari aspek keterpercayaan manusia terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Studi Albert Mehrabian pada 1971 itu menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang hanya 7% berasal dari bahasa verbal, 38% dari vokal suara, dan 55% dari ekspresi muka. Ini bisa dikatakan juga bahwa orang itu lebih mempercayai ekspresi wajah dan juga intonasi suara ya daripada kata-kata yang keluar dari mulut orang lain. Jadi mulut manismu itu jangan sering-sering dikeluarin lah ya, karena saya tidak akan percaya lagi karena ada studi ini ya. Lalu
Mahrabian juga menambahkan bahwa jika terjadi pertentangan antara apa yang diucapkan seseorang dengan perbuatannya, orang lain cenderung mempercayai hal-hal yang bersifat nonverbal. Begitu. Dari komunikasi yang kita lakukan juga, komunikasi verbal hanya memiliki porsi 35%. Berarti sisanya, yaitu 65%, adalah komunikasi nonverbal. Jadi, bahasa yang umum digunakan dalam komunikasi verbal itu memiliki lebih banyak keterbatasan dibandingkan dengan komunikasi nonverbal. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor integritas dan juga faktor budaya, pengetahuan, kepribadian, biologis, dan pengalaman. Jadi memang bahasa nonverbal itu sebetulnya memiliki 1000 makna ya. Jadi kita dapat sebetulnya hanya berkomunikasi dengan kedipan mata atau lirikan mata ya, atau kibasan rambut, itu juga adalah sebuah komunikasi sebetulnya ya secara nonverbal. Bahkan banyak komunikasi verbal yang tidak bisa kita verbalkan ya. Banyak gestur-gestur yang tidak bisa kita verbalkan, tidak bisa kita lisankan atau kita oralkan. Itu adalah kelebihan dari komunikasi nonverbal dibandingkan komunikasi verbal. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.